Oke, lanjut ke prosedur solusi grafis secara khusus, misalkan ini adalah pemain satu. Karena strategi campurannya adalah X1 dan X2, dengan X2 adalah satu min X1, maka hanya perlu menyelesaikan permainan untuk nilai optimal X1. Untuk mengilustrasikan prosedur ini, pertimbangan variasi 3 dari masalah kampanye politik yang telah dijelaskan sebelumnya, perhatikan bahwa strategi murni ketiga bagi pemain satu didominasi oleh strategi keduanya, sehingga tabel hasil dapat direduksi menjadi bentuk yang diberikan dalam tabel 15.6 seperti berikut. Nah, oleh karena itu, untuk setiap strategi murni yang tersedia bagi pemain dua, hasil harapan untuk pemain satu akan menjadi seperti tabel di bawah. Di mana nanti ini dari tabel sebelumnya 0x1 ditambah 5 dikali 1 min x1 dan seterusnya ini hasil ininya 5 min 5x1 lalu ini 4 min 6x1 dan min 3 tambah 5x1. Dari tabel ini kita buat plot garis hasil harapan ini pada bentuk grafik seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, gambar 15.1. Untuk setiap nilai X1 dan Y1, Y2, Y3, hasil harapan akan menjadi rata-rata tertimbang yang sesuai dari titik-titik yang sesuai pada tiga garis ini. Secara khusus, hasil harapan untuk pemain adalah 1 sama dengan Y1 dikali 5 min 5X1, ditambah Y2 dikali 4 min 6X1, ditambah Y3 dikali min 3 tambah 5X1. Ingat bahwa pemain 2 ingin meminimalkan hasil harapan ini untuk pemain 1 diberikan X1, pemain 2 dapat meminimalkan hasil harapan ini dengan memilih strategi murni yang sesuai dengan garis terbawah untuk nilai X1. Dalam gambar 15.1, yaitu min 3 plus 5X1 ditambah 4 min 6X1, tetapi tidak pernah 5 min 5X1. Menurut kriteria minimax atau yang sebenarnya merupakan kriteria maksimin dari sudut pandang pemain satu, ia ingin memaksimalkan hasil harapan minimum ini. Nah, oleh karena itu, pemain satu harus memilih nilai X1 di mana garis terbawah mencapai puncaknya, yaitu di titik perpotongan antara garis min 3 tambah 5X1 dan garis 4 min 6X1, yang menghasilkan hasil harapan V sama dengan maksimal dari 0 sampai X1 dari 0 sampai 1, minimal dari min 3 tambah 5X1 dan 4 min 6X1. Untuk menyelesaikan nilai optimal X1 ini secara aljabar di titik perpotongan dua garis, kita dapat mendapatkan X1 dengan persamaan min 3 tambah 5X1 sama dengan 4 min 6X1, didapat hasil X1 adalah 7/11. Dengan demikian, strategi campuran optimal untuk pemain satu, X1, X2-nya adalah 7/11 dan 4/11. 4/11 ini dapat karena X2 itu adalah 1 min X1. Maka 1 min 7/11 hasilnya 4/11. Nah, selain itu nilai permainannya adalah 2/11. Tinggal kita substitusi aja hasil X1-nya ke yang min 3 tambah 5X1. Nah, untuk menemukan strategi campuran optimal yang sesuai bagi pemain dua, kita melakukan analisis sebagai berikut. Berdasarkan definisi nilai minimax V bar dan teorema minimax, hasil harapan yang dihasilkan dari strategi optimal Y1, Y2, Y3 sama dengan Y1 bintang, Y2 bintang, Y3 bintang harus memenuhi kondisi Y1 bintang dikali 5 min 5X1 ditambah Y2 bintang dikali 4 min 6 min 6X1 ditambah Y3 bintang dikali min 3 tambah 5X1 kurang dari sama dengan V bar sama dengan V sama dengan 2/11. Untuk semua nilai X1 dalam rentang 0 sampai 1, selain itu ketika pemain satu memainkan strategi optimalnya yaitu X1 sama dengan 7/11, ketidaksamaan ini akan menjadi persamaan berdasarkan teorema minimax sehingga 2/11 Y1 bintang ditambah 2/11 Y2 bintang ditambah 2/11 Y3 bintang sama dengan V sama dengan 2/11. Maka didapat Y1 bintang ditambah Y2 bintang ditambah Y3 bintang adalah sama dengan 1. Selain itu, Y1 bintang sama dengan 0 karena jika Y1 bintang lebih dari 0, maka akan melanggar persamaan sebelumnya, yaitu hasil harapan pada grafik di X1 sama dengan 7/11 akan berada di atas titik maksimin. Secara umum, setiap garis yang tidak melewati titik maksimin harus diberikan bobot 0 untuk menghindari peningkatan hasil harapan di atas titik ini. Oleh karena itu, di sini ya 2 bintang dikali 4 min 6X1 ditambah ya 3 bintang dikali min 3 tambah 5X1 ini kurang dari sama dengan 2/11 atau sama dengan 2/11. Nah, kalau kurang dari 2/11 itu untuk 0 sampai 1 X1-nya. Kalau sama dengan 2/11 ini X1-nya 7/11. Namun karena Y2 bintang dan Y3 bintang adalah bilangan tetap, maka ruas kiri adalah persamaan garis lurus yang merupakan rata-rata tertimbang tetap dari dua garis terbawah pada grafik.
Karena ordinat dari garis ini harus bernilai 2/11 pada X1 sama dengan 7/11 dan tidak boleh melebihi 2/11, maka garis tersebut harus horizontal. Kesimpulan ini selalu berlaku jika nilai optimal X1 adalah 0 ataupun 1. Yang dalam kasus tersebut, pemain 2 juga harus menggunakan strategi murni tunggal. Oleh karena itu, Y2 bintang dikali 4 min 6 X1 ditambah Y3 bintang dikali min 3 tambah 5 X1 sama dengan 2/11 untuk X1-nya 0 sampai 1. Nah, untuk menyelesaikan nilai Y2 bintang dan Y3 bintang ini, pilih dua nilai X1, misalnya 0 dan 1, lalu selesaikan dua persamaan ini. 4 Y2 bintang dikurang 3 Y3 bintang sama dengan 2/11, dan min 2 Y2 bintang ditambah 2 Y3 bintang sama dengan 2/11. Solusi ini mendapat hasil Y2 bintang adalah 5/11 dan Y3 bintang adalah 6/11. Maka, strategi campuran optimal untuk pemain 2, Y1, Y2, Y3 adalah 0,5 dan 6/11. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada penyelesaian dengan pemrograman linear. Transformasi ini hanya membutuhkan sedikit lebih banyak daripada menerapkan teorema minimax dan menggunakan definisi dari nilai maksimin dan nilai minimax. Garis yang di atas kalau minimax. Pertama, pertimbangkan bagaimana menemukan strategi campuran yang optimal untuk pemain satu. Payoff yang diharapkan untuk pemain satu adalah sebagai berikut. Sigma dari I sama dengan 1 sampai M dan sigma J sama dengan 1 sampai N dari PIJ X I Y J. Dan strategi X1, X2 sampai XM akan optimal jika sigma dari I sama dengan 1 sampai M dan sigma J sama dengan 1 sampai M dari PIJ X I Y J lebih dari sama dengan maksiminnya. Maksimin sama dengan V. Untuk semua strategi berlawanan Y1, Y2 sampai YN. Boleh dilanjut. Dengan demikian, pertidasamaan ini harus berlaku misalnya untuk setiap strategi murni pemain 2, yaitu untuk setiap strategi Y1, Y2 sampai YN, di mana salah satu YJ bernilai 1 dan yang lainnya bernilai 0. Substitusikan nilai-nilai ini ke dalam pertidasamaan tersebut sehingga menghasilkan sigma dari I sama dengan 1 sampai M dari PIJXI lebih dari sama dengan nilai V-nya. Untuk J sama dengan 1, 2, sampai N. Sehingga peridasamaan tersebut mengimplikasikan himpunan N peridasamaan ini. Selanjutnya, himpunan N peridasamaan ini mengimplikasikan peridasamaan asli. Ditulis ulang sebagai berikut. Nah, karena total probabilitas itu sama dengan 1, boleh dilanjut. Karena implikasinya berlaku untuk kedua arah, maka dapat disimpulkan bahwa menerapkan himpunan N peridasamaan linear ini sama dengan mengharuskan peridasamaan asli berlaku untuk semua strategi. Yaitu Y2 sampai YN. Namun, sebanyak N peridasamaan ini merupakan kendala pemrograman linear yang sah, seperti halnya kendala tambahan X1, X2 sampai Xm sama dengan 1, karena probabilitas atau jumlah probabilitas itu jelas 1, dengan XI lebih dari sama dengan 0 untuk I sama dengan 1, 2, sampai M yang diperlukan untuk memastikan bahwa XI adalah probabilitas. Oleh karena itu, setiap solusi yang memenuhi seluruh rangkaian kendala pemrograman linear ini adalah strategi campuran optimal yang diinginkan. Akibatnya, masalah menemukan strategi campuran yang optimal telah direduksi menjadi menemukan solusi yang layak untuk masalah pemrograman linear yang dapat dilakukan seperti yang dijelaskan dalam bab 4 terkait metode simplex. Dua kesulitan yang tersisa adalah pertama, V tidak diketahui dan dua, masalah pemrograman linear tidak memiliki fungsi tujuan. Jadi sejauh yang kita punya adalah hanya memiliki fungsi kendalanya saja. Untungnya kedua kesulitan ini dapat diselesaikan dengan cara yaitu mengganti konstanta V yang tidak diketahui dengan variabel X ke M plus 1 dan kemudian memaksimalkan XM plus 1 sehingga XM plus 1 tadi itu secara otomatis akan sama dengan V. Ini menurut definisi pada solusi optimal untuk masalah program linear. Bisa dilanjut. Nah, sebagai rangkumannya, pemain satu akan menemukan strategi campuran optimalnya dengan menggunakan metode simplex dengan menyelesaikan masalah pertidaksamaan dari pemrograman linear berikut.
yaitu dengan fungsi tujuannya itu adalah memaksimalkan XM plus satu dengan syarat atau fungsi kendalanya itu sebagai berikut ada P11 X1 tambah P21 X2 tambah seterusnya sampai P ke M1 XM dikurang XM plus satu lebih dari sama dengan nol dan seterusnya dapat dilihat dengan persamaan persamaan terakhir yaitu X1 tambah X2 tambah seterusnya sampai XM itu sama dengan satu itu tadi untuk menandakan bahwa X adalah sebuah probabilitas. Dan XI itu lebih dari sama dengan nol untuk I sama dengan satu 2 sampai M. Perhatikan bahwa XM plus satu tidak dibatasi untuk menjadi non negatif, di mana metode simplex dapat diterapkan hanya setelah semua variabel memiliki batasan non negatif. Nah, ini akan dibahas. Boleh dilanjut. Sekarang perhatikan pemain dua. eh, Ia dapat menemukan strategi campuran optimalnya dengan menulis ulang tabel payoff sebagai payoff untuk dirinya sendiri, bukan untuk pemain satu, dan kemudian dengan melanjutkan persis seperti yang baru saja dijelaskan. Nah, ini akan lebih baik kalau dibuatnya itu dalam tabel payoff yang asli, jadi payoff yang asalnya, dengan melanjutkan dengan cara yang benar-benar analog. Dan pemain dua akan menyimpulkan bahwa strategi campuran optimalnya diberikan oleh solusi optimal untuk masalah pemrograman linear. Jadi ini seperti kebalikannya dari pemain satu, meminimalkan YN plus satu dengan syarat P11 Y1 tambah P12 Y2 tambah seterusnya hingga P1N YN dikurang YN plus satu itu kurang dari sama dengan nol. Jadi ini sama seperti sistem pertidaksamaan dari pemain satu, hanya kebalikannya. Kalau tadi kita memaksimalkan XM plus satu, untuk pemain dua maka meminimalkan YN plus satu karena pemain satu dan pemain dua kan saling berlawanan. Dengan syarat terakhirnya juga Y1 tambah Y2 tambah seterusnya sampai YN sama dengan satu untuk memastikan bahwa Y ini adalah probabilitas. Dan dengan catatan jelas YJ itu lebih dari sama dengan nol untuk J sama dengan satu 2 sampai N. Boleh dilanjut. Nah, penerapannya untuk masalah kampanye politik tadi itu, jadi untuk mengilustrasikan pendekatan pemrograman linear ini, perhatikan kembali variasi tiga dan dari masalah kampanye politik setelah strategi tiga yang didominasi oleh pemain satu dieliminasi. Bisa dilihat tabelnya nanti. Karena ada beberapa entry negatif dalam tabel hasil yang dikurangi, maka tidak jelas bahwa pada awalnya bahwa apakah nilai permainan V adalah non negatif dan setelah diperiksa memang demikian. Untuk saat ini mari kita asumsikan bahwa V itu lebih dari sama dengan nol atau non negatif dan lanjutkan tanpa melakukan penyesuaian yang telah dibahas. Untuk menuliskan model pemrograman linear untuk pemain satu pada contoh ini, perhatikan bahwa PIJ pada model umum adalah entry pada baris I dan kolom J pada tabel 15,6. Untuk I sama dengan 1,2 dan J sama dengan 1,2,3. Model yang dihasilkan adalah kita memaksimalkan X3 dengan syarat sesuai dengan tabel sebelumnya, itu syaratnya adalah 5x2 kurang x3 lebih dari sama dengan nol, min 2x1 tambah 4x2 dikurang x3 lebih dari sama dengan nol, 2x1 dikurang 3x2 dikurang x3 lebih dari sama dengan nol, dan x1 tambah x2 sama dengan satu. Dengan x1 dan x2-nya itu lebih dari sama dengan nol. Boleh dilanjut. Nah, sesuai yang sudah dipelajari pada bab 4 itu menerapkan metode simplex pada masalah pemrograman linear ini. Nanti akan dilampirkan penyelesaian metode simplexnya, bisa dicek nanti di link PDF berikut. Setelah menambahkan batasan X3 lebih dari sama dengan nol, akan menghasilkan solusi optimalnya itu adalah X1 bintang sama dengan 7/11, X2 bintang sama dengan 4/11, dan X3 bintang sama dengan 2/11. Nah, akibatnya, seperti yang ditemukan oleh prosedur grafis di bagian sebelumnya, strategi campuran yang optimal untuk pemain satu menurut kriteria minimax adalah X1, X2 yaitu 7/11, 4/11. Dan nilai permainan tersebut adalah V sama dengan X3 bintang sama dengan 2/11. Nah, metode simplex juga menghasilkan solusi optimal untuk dual yang tadi sesuai terhadap pemain duanya dari masalah kampanye ini, yaitu
Y1 bintang sama dengan 0, Y2 bintang sama dengan 5/11, Y3 bintang sama dengan 6/11, dan Y4 bintang sama dengan 2/11. Sehingga strategi campuran yang optimal untuk pemain 2 adalah Y1, Y2, Y3 itu adalah 0,5/11, 6/11. Dual dari masalah sebelumnya hanyalah model pemrograman linear untuk pemain 2 yang memiliki variabel Y1, Y2, sampai Yn+1 yang ditunjukkan sebelumnya di bagian ini. Dengan masukkan nilai-nilai PIJ dari tabel tadi sebelum di variasi 3, maka diperoleh fungsi tujuannya itu adalah meminimalkan Y4 dengan fungsi kendala atau atau syarat min 2Y2 tambah Y2Y3 min Y4 kurang dari sama dengan 0 dan 5Y1 tambah 4Y2 kurang 3Y3 kurang Y4 kurang dari sama dengan 0 dan Y1 tambah Y2 tambah Y3 sama dengan 1 dengan Y1, Y2, Y3 itu lebih dari sama dengan 0. Bisa dilanjut. Nah, dengan terapan metode simplex juga yang nanti akan dilampirkan pada PDF, maka akan menghasilkan solusi optimal itu Y1 bintang sama dengan 0, Y2 bintang sama dengan 5/11, Y3 bintang sama dengan 6/11, dan Y4 bintang sama dengan 2/11. Serta solusi dual yang optimal tadi yang sudah di sebelumnya ya, X1 bintang, X2 bintang, dan X3 bintang. Nah, dengan demikian, strategi campuran yang optimal untuk pemain 2 adalah 0,5/11, 6/11. Dan nilai dari pemain ini sekali lagi terlihat, yaitu V atau Y4 bintang sama dengan 2/11. Nah, karena kita telah menemukan strategi campuran yang optimal untuk pemain 2, ketika berhadapan dengan model pertama, kita tidak perlu menyelesaikan model kedua. Secara umum, kita selalu dapat menemukan strategi campuran yang optimal untuk kedua pemain dengan memilih salah satu model. Jadi salah satu modelnya saja, entah itu kalian dari pemain dari sudut pandang pemain satu atau pemain dua, itu nanti sama saja. Dan kemudian menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan solusi optimal dan solusi dual optimal. Ketika metode simplex diterapkan pada kedua model pemrograman linear ini, sebuah kendala non-negatif ditambahkan yang mengasumsikan bahwa solusi optimal atau V-nya itu lebih dari sama dengan nol. Jika asumsi ini dilanggar, kedua model tidak akan memiliki solusi yang layak, sehingga metode simplex akan berhenti dengan cepat dengan pesan ini. Nah, untuk menghindari resiko ini, bisa saja menambahkan sebuah konstanta positif. Katakanlah 3 nilai absolut dari entry negatif terbesar tadi yang min 3 ya. Untuk semua entry pada tabel, ya, pada tabel sebelumnya. Hal ini kemudian akan meningkat dengan 3 dari semua koefisien pada batasan ketidaksamaan dari kedua model tersebut. Oke, lanjut. Nah, tadi ada mungkin boleh bisa lihat dulu latihan soalnya. Ya, berikut ada latihan soal yang mungkin bisa teman-teman kerjakan untuk melatih kemampuan teman-teman semua. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami terkait penjelasan teori game atau teori permainan. Semoga dapat bermanfaat untuk baik untuk kelompok kami sendiri dan kalian semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.